Hai semuanya, di dunia digital sekarang, kalian setuju nggak sih kalau kita tuh udah nggak pernah bisa lepas dari yang namanya AI? Mulai dari kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar, yaitu belajar, mengerjakan tugas, kita tuh sekarang dikit-dikit buka AI, ChatGPT, Gemini, dan masih banyak lagi. Terus juga, mulai dari Gen Z, Gen Alpha, bahkan milenial, mereka tuh udah kerap banget sama AI. Karena ya jujur aja, itu udah simple, cepet, ngebantu banget juga di kehidupan sehari-hari kita. Tapi teman-teman, pernah nggak sih kita mikir, semua kemudahan yang kita dapat dari AI itu sebenarnya dibayar pakai apa ya? Jadi teman-teman, kalau sampai sekarang kalian itu masih mikir, kalian buka AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain itu cuma butuh internet, wifi, atau data seluler, itu enggak ya teman-teman. Karena setiap kali kita menggunakan AI, prosesnya itu berjalan di data center. Data center itu server besar yang butuh banyak energi dan pendingin. Nah, dan disinilah masalahnya. Menurut penelitian dari Microsoft dan University of California, sekitar 20-50 kali penggunaan AI itu membutuhkan sekitar 500 ml air. Bahkan pusat data besar itu bisa mengkonsumsi 5 juta galon air per harinya, yang dimana penggunaan ini itu setara dengan penduduk di sebuah kota dengan populasi 10.000 hingga 50.000 jiwa. Nah, studi dari Amerika Serikat itu udah memperkirakan di tahun 2027 nanti penggunaan air di industri AI itu bisa meningkat 4 hingga 6 kali lebih banyak per tahunnya dibandingkan konsumsi air di seluruh negara Denmark. Gede banget gak sih guys penggunaan airnya? Emang kalau satu orang aja itu kelihatannya kecil. Satu kali penggunaannya itu cuma kira-kira butuh 500 ml air. Tapi sekarang bayangin deh, gimana kalau jutaan orang itu gunain AI setiap harinya? Itu berarti bisa sampai jutaan liter air digunakan setiap harinya hanya untuk menjaga AI tetap berjalan loh. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih harus pakai air? Emang nggak bisa pakai AC aja? Nah, jawabannya itu karena server AI ini cepet banget panasnya. Dan salah satu cara ngedinginin itu dengan menggunakan air dalam jumlah yang besar. Jadi kalau pertanyaannya, emang nggak bisa pakai pendingin aja? Bisa aja teman-teman. Tapi menurut Profesor Ren, justru penggunaan pendingin ruangan atau pendingin kering ini cenderung menggunakan lebih banyak listrik dibandingkan yang dengan berbasis air. Nah, sebenarnya juga nih teman-teman, AI itu bukan cuma butuh air, AI juga butuh listrik dalam jumlah yang besar, yang dimana sumbernya sendiri itu kebanyakan masih berasal dari bahan bakar fosil, yang dimana artinya penggunaan AI juga turut menyumbang emisi karbon yang dapat memperparah pemanasan global teman-teman. Tapi penggunaan AI juga itu bukan sesuatu yang harus kita hindarin kok, karena AI juga bisa bantu kita dalam banyak hal, termasuk dalam penelitian dan solusi lingkungan. Jadi sebenarnya AI itu nggak cuma ngasih dampak negatif aja buat bumi kita kok. Kalian masih tetap bisa pakai AI. Nah, salah satunya itu AI berhasil menemukan kebocoran gas rumah kaca jenis metana, dan AI juga bisa digunakan untuk mengarahkan rute berkendara yang hemat bahan bakar. Nah, jadi yang jadi pertanyaan sekarang itu bukan, jadi sebenarnya kita boleh nggak sih pakai AI? Katanya itu membahayakan bumi. Pertanyaan bukan itu sekarang teman-teman. Tapi pertanyaan sekarang itu, seberapa bijak sih kita menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari kita? Karena setiap hal yang mungkin kita anggap kecil di dunia digital, itu ternyata punya dampak besar di kehidupan nyata. Jadi, yuk teman-teman, mari kita sama-sama bijak menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena hal-hal simpel kayak kita minta tolong ke AI aja itu ternyata turut menyumbangkan dampak besar untuk kehidupan anak cucu kita nanti di masa depan. Mungkin itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan jangan lupa drop a comment below so we can learn together. Thank you for watching. Bye bye.